Izin bertanya, A. Ya. Jadi semenjak saya nyantri di Deki ini, entah kenapa standar saya mengenai ikhwan itu jadi berubah, A. Oh. Standar mengenai ikhwan. Sebelumnya itu saya suka ikhwan yang liberal, A. Tapi semenjak saya nyantri di Deki, saya itu jadi suka ikhwan yang soleh, A. Oh. Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi naksir sama ikhwan di DTA. Tenang, tenang. Ini santri baru ya, tenang. Harusnya santri yang senior pasti nggak berani ngomong ini walaupun iya ya. Nah, cuman saya nggak pede, A, karena saya ngerasa akhlak saya itu masih chaos, A, buat beliau. Jadi tuh kadang saya tuh nggak pede. Cuman saya pengen ikhtiar, cuman di lain sisi tetap gak pede karena saya ini kan santri karena berkasus ya, A, ya. Sedangkan beliau itu santri mentok, A. Ada saya juga santri mentok nih. Saya baca Al-Fatihah kadang masih direvisi sama musyrifah saya, sedangkan beliau itu kalau ngaji Masya Allah, A, luar biasa, A. Oh ya, namanya cinta ya, ya nggak apa-apa. Diam, jangan banyak komentar ya. Pertanyaan saya, A, mendingan saya mundur saja atau tidak, A? Terima kasih. Coba tunjuk yang mana ikhwannya. Oh, Jangan. Gak bisa, ada orangnya. oh. Assalamualaikum. Di sini. Yang mana ya nih? Yang ngacung nggak ada yang bunyi, yang nggak ngacung bunyi, ya udahlah. Silakan, Pak. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashim Mustamin, A, dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Subuh tadi saya ikut mendengarkan tausiah AA mengenai 3 tingkatan ilmu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Pertanyaan saya ini, A, terkait dengan ilmu ataupun pengetahuan untuk kita sampai ke hakul yakin yang kita tidak pernah dengan panca indera kita melihatnya secara langsung, itu bagaimana supaya kita bisa sampai kepada tahap hakul yakin itu? Misalkan Allah gitu, kita nggak pernah melihat Allah secara langsung begitu. Baik. Makasih. Hakul yakinnya kepada Allah itu tingkatannya ihsan namanya, Pak. Dia yakin Allah ini ada, maha dekat, maha melihat, maha menyaksikan setiap saat. Semua karunia dari Allah, tidak ada yang bisa terjadi dengan izin Allah. Nah, kalau orang sudah yakin begitu, tidak harus dengan mata melihat, karena memang laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa, tidak menyerupai dan diserupai apapun. Tapi bagi orang-orang yang punya iman kuat, kerasa, Pak, yakin sekali. Nah, bagaimana bisa begitu? Gerbangnya adalah ilmu. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Allah. Allah lihat siapa hambanya yang belajar, yang mendengar ceramah, yang menulis, yang buka-buka Quran. Allah melihat ini hambanya serius nih, ingin mengetahui Allah. Nanti Allah yang menolong. Tidak semua orang belajar ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang datang ke majelis taklim ingin dekat dengan Allah. Tidak semuanya. Bahkan tidak semua yang mencatat juga ingin dekat dengan Allah. Tidak semua yang menghafal Quran ingin dekat dengan Allah. Tidak semuanya. Tapi murninya niat itulah yang paling disukai Allah. Dan Allah tidak bisa dibohongi. Walaupun kita menyebut lillahi ta'ala, kadzab, dusta kamu. Gitu. Bapak mintalah ke Allah terus supaya dibimbing. Terima kasih ya. Ya. Selang-seling.
Tadi siapa yang ngacung? Sudah, jangan bertengkar. Yang satu disuruh ngacung, yang sebelahnya yang mau nanya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifki Fauzia Rohmah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Purwakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mengumpulkan rambut dan juga potongan kuku saat haid? Ada juga kan pendapat dari sebagian pendapat gitu bahwa itu teh harus dikumpulin gitu, soalnya dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan ada juga yang tidak usah mengumpulkan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena saya tidak haid ya, jadi saya harus tanya. Tolong Ustaz cariin. Saya tahu sedikit tapi khawatir tidak lengkap jawabannya. Silakan Ustaz. Berkaitan dengan rambut, kuku yang lepas ataupun dipotong, jumhur ulama menyampaikan bahwa itu tidak bagian dari yang harus dibasuh ataupun saat mandi diikut sertakan. Ini menurut jumhur ulama. Ada sebagian yang memang berpendapat karena saat haid kemudian sudah bersih, maka seluruh anggota tubuh di dalamnya termasuk ada rambut dan kuku itu juga ikut dibersihkan. Tetapi jumhur ulama dalam fikih sunnah disebutkan tidak wajib dibasuh saat bebersih ataupun saat mandi. Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas jawabannya. Enak begini. Sok, yang banyak pertanyaan mumpung ada Ustadz di sini. Ayo deh, giliran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Nevan, santri Baitul Quran, izin bertanya. Silakan. Bagaimana caranya agar saat kita beramal soleh kita bisa terhindar dari sifat riya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti yang diungkapkan bahwa setan itu tidak berdaya melawan orang yang mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, surat Shad ayat 82-83 kalau nggak salah ya, dan surat An-Nahl 99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pokoknya orang yang nggak bisa ditipu setan itu mukhlasin dan mutawakilin, orang yang paling ikhlas dan paling tawakal kepada Allah. Nah, ini sebuah perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya, karena riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di belantara yang kelam, di dalam gulitannya malam. Jadi selalu ada di sini tuh keinginan untuk dinilai, diakui. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tidak riya? Pertama, memang tekadnya harus kuat bahwa saya pengen jadi mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Minta ke Allah, minta supaya benar-benar terus mujahadah, terus kita periksa apa sih niat saya, apa sih niat saya. Waduh, saya mau tahajud, ini kayaknya nggak ikhlas sih, mending tidur aja. Itu juga ketipu. Mau sedekah, aduh ini 1 juta pada lihat, berarti nggak ikhlas, nggak jadi, mending 1000. Itu juga nggak ikhlas. Jadi yang dirubah tuh hatinya, bukan amalnya. Tidak sesederhana dengar ceramah ini deh, tetapi
perjuangan yang terus menerus memeriksa hati itu sambil minta ampun dan minta tolong. Gimana saya udah ria, tobat. Udah kerasa nih, oh tadi saya ria nih, udah istighfar, akui kesalahannya, minta tolong, dan terus itu. Nanti apa cirinya? Makin ikhlas, makin nyaman. Kalau makin tidak bergantung ke makhluk, udah enteng hidupnya, ringan, nyaman, gak mudah tersinggung, gak mudah jengkel, dan selalu semangat beramal itu. Gak membedakan amal besar, amal kecil, karena semuanya kan untuk Allah ya. Gitu deh. Ada nyindir lah pasti. Saya mah merasa aduh, ya ini bisa dialog juga. Ya, udah kita kan. Ya. Silakan. Langsung mikrofonnya dibunyikannya dari sana deh. Bicara saja. Ya bicara saja. Pegang mikrofonnya. Izin bertanya, Ya. Jadi semenjak saya nyantri di Deki ini, entah kenapa standar saya mengenai ikhwan itu jadi berubah, Oh. Standar mengenai ikhwan. Sebelumnya itu saya suka ikhwan yang liberal, tapi semenjak saya nyantri di Deki, saya itu jadi suka ikhwan yang soleh, Oh. Nah, akhir-akhir ini tuh saya lagi naksir sama ikhwan di DTA. Tenang, tenang. Ini santri baru ya, tenang. Harusnya santri yang senior pasti nggak berani ngomong ini walaupun iya ya. Nah, cuman saya nggak pede, karena Ya. saya ngerasa akhlak saya itu masih chaos, buat beliau. Jadi tuh kadang saya tuh nggak pede, cuman saya pengen ikhtiar, cuman di lain sisi tetap nggak pede. Karena saya ini kan santri karena berkasus ya, ya. Sedangkan beliau itu santri mentok, Ada Saya- juga santri mentok nih. Tenang santri ikhwan, tenang. Saya baca Al-Fatihah kadang masih direvisi sama musyrifah saya. Sedangkan beliau itu kalau ngaji Masya Allah, luar biasa, Oh ya, namanya cinta ya, ya nggak apa-apa. Shh, diam, jangan banyak komentar ya. Pertanyaan saya, mendingan saya mundur saja atau tidak, Terima kasih. Coba tunjuk yang mana ikhwannya. Oh, Jangan. Gak bisa, ada orangnya. oh. Ini sejarah pesantren dari mulai tahun 90 dan 35 tahun baru sekarang ada yang seterus terang ini. Jadi kenapa kok jadi tertarik sama dia? Gak tahu, kayaknya ngajinya sih luar biasa, menyentuh hati Oh. saya, Ngajinya. Ya, Coba ikhwan ngacung. jangan. Ujian deh. Jadi tidak selalu tertarik jatuh cinta itu merupakan jodoh. Memang yang paling nelangsa adalah mencintai seseorang yang bukan jodohnya, dan lebih nelangsa lagi mencintai seseorang yang jodoh teman kita. Aduh itu mah ya, itu nyesek ya. Jadi gimana, mendingan udahlah istighfar aja. Siapa tahu karena tidak bisa jaga pandangan ya, jadi aja oleh Allah diuji jadi suka ya, itu kan ya lumayan lah menyengsarakan, benar tidak? benar. Ya udah istighfar aja, minta ampun ke Allah ya Rabb gitu. Kalau memang jodoh saya ya udah tuh nggak usah pakai pusing begini gitu ya, nggak jebet-jebet aja, nggak usah gitu doanya ya nggak. Ya udah deh, makasih ya. Belum ya, belum. Maaf. Ya udah, kayaknya nggak kuat nih dengan
Ya begitu. Jadi begini ya, setiap orang itu punya tingkatan ilmu yang beragam. Ada yang belum tahu sama sekali, ada yang baru tahu dikit, ada yang tahu sedang. Nah, ini juga yang membuat orang tahu juga hidayah Allah. Jadi kita harus hargai setiap orang di level manapun. Jangan diremehkan, ya. Begitu. Ya, didoakan deh supaya lulus ujian ini, ya. Sarana asih jaga pandangan, ya. Dan tiap ingat dia langsung apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya benar, zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan bisa menipu banyak hal. Tapi syukurilah sudah pindah standar, ya, dari liberal kepada soleh mentok. Coba itu, baru itu istilah pertama di pesantren. Yang dari mana ketemu istilah soleh mentok gitu? Kami aja yang lama di pesantren nggak pernah dengar itu. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibahas lagi, nanti pedih ya. Ini teman-temannya jangan ikut ngomporin lagi kan. Dah, tenanglah ya. Ada Allah yang membulak-balik hati. Gak usah ngotot. Ngototnya adalah ngotot ingin jadi muslimah yang solehah. Ya. Karena katanya sekufu. Tahu sekufu? Ya, agak deket-deketan levelnya. Jadi kalau akhwat merasa, aduh saya ingin punya suami yang soleh, kejar aja menjadi wanita solehah. Ya, walaupun yang menilainya Allah, tapi kalau mengejarnya nanti jadi sekufu, lebih sekufu lah ya. Apa? Ya pokoknya sekufu ya. Udah, sekarang bagian nenek-nenek, sok. Nek, tadi siapa yang mau nanya naksir yang mana? Jadi karena santrinya beragam di Darut Tauhid ini, santri itu tahu nggak di sini berapa banyak, berapa jenis programnya, dari penitipan bayi sampai jangan nyoba penitipan kakek, dari penitipan bayi sampai program pesantren masa keemasan. Jadi beragam. Jadi kalau ada yang nanti, Mas, itu ada salam dari santri akhwat, nah, harus tahu dulu program apa ya gitu ya, intinya. Terima kasih. Siapa tadi yang udah ngacung yang belum kesampaian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ibu Heti dari Kopo, Pak. Ada satu pertanyaan yang terus jadi pertanyaan di hati ketika kita semakin ingin dekat dengan Allah, tapi saya merasa ujiannya makin berat gitu. Jadi semakin dekat Allah ngasih kasih sayangnya, tapi mungkin dengan cara ada kepedihan, ada sakit, ada sesuatu yang menurut secara manusiawi sepertinya itu kok jadi begini ya gitu. Padahal saya sudah ingin begitu dekat dengan Allah. Ujiannya malah tambah naik gitu ya. Berusaha berdoa selalu semoga dikuatkan. Tapi mungkin saya minta saran ke AA bagaimana agar hatinya itu tidak goyah, karena kadang-kadang ya syaiton terus ngegoda gitu, biar tuh geningan kamu jadi beriman teh diuji nak kia gitu. Ada aja waswisunya itu. Jadi bagaimana baiknya menurut AA? Terima kasih. Ibu sendiri maunya gimana? Maunya makin dekat sama Allah gitu. Itu yang paling penting. Ibu punya anak sekolah enggak? Sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Mau anaknya ujiannya udah SMP ada, SMA ada, udah lewat ya? Sudah lewat. Mau anaknya diujinya ujian TK terus? Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau SMA kira-kira maunya ujian SMA atau ujian SD? SMA. Ya, nggak mau ya ibu anaknya kuliah pakai ujian TK-an. Betul. Ibu bahkan bayaran untuk bayarin anak diuji, benar?
Iya Pak. Ibu dulu kan ngebiayain anak supaya anak dapat ujian, benar? Betul. Betul tidak? Betul. Dan ibu tidak mau ujian anak yang cetek-cetek, betul tidak? Karena nggak akan kepake ilmunya kalau ujiannya tidak sesuai, gitu Bu. Ya udah, penting ibu paham itu. Ini saya bacakan hadis Rasulullah SAW. Inna uzmal jazai ma'a uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan, ya, atau cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menimpakan ujian untuk mereka. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah berikan, maka Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka kepada ujian dari Allah, Allah murka kepadanya. Jadi kalau ibu ingin dicintai Allah, memang akan diuji. Dan kuncinya sederhana Bu, ridho, terima aja. Nggak usah kenapa begini, kenapa begitu. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Ibu punya dosa tidak? Banyak. Nah, ibu mau diampuni? Pengen. Rasa sakit, pedih itu bagian dari penggugur dosa. Amin ya Allah. Ada dosa yang tidak bisa ketebus dengan sholat kita, karena sholat kita tidak khusyuk sama sekali. Zikir kita ala kadarnya, sedekahnya sisa uang sedikit, ya. Kemudian dosa kita banyak, mata, mulut, tuh terus-terusan. Sedangkan Allah menginginkan kita bersih. Tobat kita sedikit, ya pasti dikasih penghapus. Nah, penghapusnya itu beragam kepahitan. Terima aja. Ya Allah, saya terima. Nanti lapang aja. Yang bikin berat itu enggak nerima. Kenapa begini? Nah, itu yang bikin berat. Udah terima. Saya terima ya Allah. Takdir ini saya terima, dan tolong saya bisa selamat dari ujian ini. Gitu. Gimana tuh ibu maunya sekarang? Ibu teh mau nyeplos aja gitu ya kan? Ya, salah satunya pengen mulu nyut aja kan. Dosa banyak, ibadah kurang khusyuk, dosa nambah banyak, amal cuma sedikit. Allah sayang, ingin kita jadi ahli sorga. Pembersih kita ngebersihinnya kurang, ya dibersihkan. Betul tidak? Kayak ibu punya anak, badannya kotor, lalu anak suruh mandi, tapi nggak bersih, dibersihkan nggak oleh ibu kan? betul. Karena sayang kan? Ya. Digosek oleh ibu, disiram anak ibu, benar? Atau dibiarin aja kotor? Dibersihkan. Ya begitu. Karena dendam sama anak atau gimana? Karena sayang kan? Iya, karena sayang. Terima aja Bu. Baik, Katakan, Ustaz. ya Allah saya terima. Saya terima. Nah, ketika bicara itu dan hati nerima, hati dilapangkan oleh Allah. Jadi yang bikin berat itu enggak nerima. Yang bikin nyesek itu enggak nerima. Ketika nerima langsung ringan. Percayalah. Ya Ustaz. Jadi gimana itu sekarang? Ya, belajar menerima dengan ikhlas. Belajar menerima dengan terima. ikhlas. Ibu ingat aja, ini Allah sedang membersihkan dari dosa-dosa saya. Terus gimana udah diterima? Tobat. Nah, tobat yang bagus nanti meringankan juga. Terima kasih ya Bu, sudah mengingatkan kami semua. Terima kasih.